Ini adalah kisah ketika Nyi Roro Kidul menyamar menjadi seorang wanita desa untuk mencari seorang pria yang akan dinikahinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah istana megah yang tersembunyi di dasar Samudra Hindia, Nyi Roro Kidul duduk termenung di atas singgasananya yang berkilauan dari mutiara. Ia adalah penguasa lautan, dihormati dan dipuja karena kecantikan serta kekuasaannya. Namun, di tengah segala keagungannya, hatinya merindu sesuatu yang belum pernah ia miliki, cinta sejati. Seperti apa rasanya cinta sejati itu? Gumamnya kepada Dayang Surti, pelayan setianya. Dayang Surti memandang sang ratu dengan cemas. Ratu, cinta sejati adalah anugerah, tetapi mencarinya di dunia manusia penuh dengan risiko. Banyak yang akan memanfaatkan hati yang lembut seperti milik Anda. Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Jika begitu, aku akan menyamar. Tanpa mahkota, tanpa keagungan, aku akan menjadi wanita biasa. Aku ingin seseorang yang mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Keputusannya telah bulat. Sang ratu menanggalkan atribut keratuannya dan berubah menjadi seorang wanita desa bernama Rara. Dengan pakaian sederhana dan selendang tenun, ia meninggalkan istananya yang megah untuk memulai perjalanan mencari cinta sejati. Tujuannya adalah pedalaman Jawa, di mana kehidupan sederhana dan ketulusan masih bersemi. Desa Sumberjati, yang terletak di kaki bukit, menyambut kedatangannya. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang menyejukkan mata, dengan aliran sungai yang jernih mengalir di antara pepohonan. Penduduk desa hidup sederhana, bekerja keras dari pagi hingga petang. Rara memilih tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi desa, memperkenalkan dirinya sebagai seorang perantau yang ingin memulai hidup baru. Penduduk desa menyambutnya dengan hangat, meski bisik-bisik segera muncul di antara para ibu-ibu. Siapa wanita itu? Wajahnya seperti bukan orang biasa, tanya Bu Sumi pada tetangganya. Entahlah, tapi cara bicaranya sopan sekali. Mungkin ia dari keluarga baik-baik, jawab yang lain. Rara tetap rendah hati. Ia ikut menanam padi, mengambil air dari sungai, dan mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil desa. Namun, di balik kesederhanaannya, ia terus mengamati. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus tanpa peduli penampilan. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Arman Sanjaya, seorang santri yang dikenal karena kebaikan hatinya. Ia mengajar di pesantren kecil yang dipimpin Kiai Ahmad, sekaligus membantu ibunya yang sudah renta. Hidupnya sederhana. Ia bekerja keras tanpa banyak bicara, menjadikan pengabdian kepada Tuhan dan masyarakat sebagai prioritas utamanya. Suatu sore, Rara sedang mencuci pakaian di sungai ketika pandangannya bertemu dengan Arman yang lewat membawa seikat kayu bakar. Arman tersenyum sopan, dan Rara merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Mas Arman, kenapa selalu membawa beban sendiri? Bukankah bisa meminta bantuan teman? Tanyanya. Arman tersenyum kecil. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan membantu ibu saya? Hidup adalah saling menguatkan. Jawaban itu menggugah hati Rara. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara lebih sering dengan Arman, meski selalu menjaga sopan santun. Namun, Arman tetap bersikap biasa, tidak menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar teman. Rara memutuskan untuk menguji ketulusan Arman. Suatu malam, ia berpura-pura kesulitan karena kehabisan kayu bakar untuk memasak. Ketika ia mengutarakan masalahnya di depan penduduk desa, beberapa orang menawarkan bantuan sambil bercanda tentang kecantikannya. Namun, Arman datang membawa seikat kayu tanpa banyak bicara. Semoga ini bisa membantu, Mbak Rara, katanya sambil tersenyum tulus. Terima kasih, Mas Arman. Tapi, kenapa selalu membantu tanpa meminta imbalan? Tanya Rara penasaran. Arman menjawab dengan tenang, kebaikan itu tugas manusia, Mbak. Kita tak butuh alasan untuk melakukannya. Rara tertegun. Mungkinkah ini ketulusan yang selama ini ia cari? Namun, ia tahu, cinta sejati bukan hanya soal niat baik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi perjalanan kehidupan bersama. Hari demi hari, Rara semakin menyatu dengan kehidupan sederhana di desa Sumberjati. Setiap pagi, ia bergabung dengan para penduduk di sawah, membantu menanam padi atau memanen hasil bumi. Malam harinya, ia sering terlihat di masjid kecil desa, mendengarkan ceramah Kiai Ahmad dan bahkan belajar mengaji.
Meski ia sebenarnya sudah mengetahui lebih banyak daripada yang diajarkan, ia tetap rendah hati untuk belajar bersama para santri. Kebaikan hati dan kerajinannya membuat Rara dihormati oleh penduduk desa. Namun, kecantikannya yang luar biasa terus menjadi topik pembicaraan. Banyak pemuda desa mencoba mendekatinya dengan berbagai cara, mulai dari memberikan hadiah kecil hingga melamarnya secara terang-terangan. Namun, Rara selalu menolak dengan lembut. "Terima kasih atas perhatian kalian," katanya kepada salah satu pemuda. "Namun, saat ini saya ingin fokus membantu desa ini. Belum waktunya saya memikirkan hal lain." Jawaban itu mengecewakan banyak orang, tetapi Rara tetap teguh. Dalam hatinya, ia masih menanti seseorang yang mampu membuktikan ketulusan sejati. Seseorang seperti Arman Sanjaya, yang sejauh ini hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Suatu hari, bencana melanda desa Sumberjati. Hujan deras selama 3 hari tanpa henti menyebabkan sungai meluap dan banjir besar menggenangi sawah serta rumah-rumah penduduk. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, termasuk seorang janda tua bernama Maksum yang tinggal di ujung desa. Rara segera bergerak membantu. Ia mengevakuasi Maksum dan barang-barangnya ke balai desa, tempat warga mengungsi. Namun, tenaga Rara terbatas, dan ia mulai kewalahan. Saat itulah Arman Sanjaya datang dengan membawa beberapa karung beras dari lumbung pesantren. "Ini untuk makanan darurat. Kiai Ahmad meminta saya membagikannya kepada warga yang membutuhkan," katanya sambil tersenyum. Rara memperhatikan bagaimana Arman bekerja tanpa lelah. Ia mendirikan tenda darurat, memasak untuk para pengungsi, dan menghibur anak-anak kecil yang ketakutan. Tidak ada keluhan atau rasa sombong dalam tindakannya. Semuanya dilakukan dengan tulus untuk kebaikan bersama. Malam itu, ketika Arman sedang duduk di bawah pohon, menatap bintang-bintang, Rara mendekatinya. "Mas Arman, kenapa kamu selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri?" tanyanya dengan lembut. Arman menoleh dan tersenyum. "Karena kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya juga. Jika kita hidup hanya untuk diri sendiri, dunia ini tidak akan pernah menjadi tempat yang lebih baik." Kata-kata itu mengguncang hati Rara. Ia mulai yakin bahwa Arman berbeda dari manusia lain yang pernah ia temui. Namun, ujian lain segera datang. Seorang pedagang kaya bernama Kiwaskita tiba di desa dengan membawa bahan makanan dan selimut untuk membantu korban banjir. Namun, bantuannya bukan tanpa maksud. Kiwaskita, seorang duda kaya yang terkenal licik, terpesona oleh kecantikan Rara dan berusaha mendapatkan hatinya. "Rara, jika kamu mau, aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik," katanya, sambil memamerkan cincin emas di jarinya. "Kamu tak perlu hidup susah di desa ini. Ikutlah denganku ke kota. Aku akan memberikan segala yang kamu inginkan." Rara tersenyum sopan, tetapi hatinya menolak. "Terima kasih, Ki. Tapi saya bahagia di sini. Hati saya sudah terikat pada desa ini." Kiwaskita tidak menyerah. Ia bahkan mencoba menyogok Arman. "Anak muda, aku tahu kau pria baik. Aku akan memberimu sejumlah uang, asalkan kau membantuku mendapatkan gadis itu," katanya dengan nada merendahkan. Namun, Arman menatapnya dengan tajam. "Maaf, Ki. Kehormatan seorang perempuan tidak bisa dibeli dengan uang. Saya tidak akan membantu Anda." Penolakan itu membuat Kiwaskita marah. Ia mulai menyebarkan fitnah bahwa Arman memanfaatkan kebaikan Rara untuk keuntungan pribadi. Beberapa warga mulai terpengaruh oleh ucapannya. Namun, Rara tetap teguh berdiri di pihak Arman, yakin bahwa ketulusan hati pemuda itu tidak tergoyahkan. "Arman adalah orang paling tulus yang pernah saya temui," tegas Rara kepada para penduduk desa yang mulai ragu. Dukungan Rara tidak hanya membersihkan nama Arman dari fitnah, tetapi juga semakin membuat penduduk menghormatinya. Namun, di sisi lain, hal itu juga membuat Arman memandang Rara dengan kekaguman yang semakin dalam. Dalam dirinya, ia mulai merasakan bahwa Rara bukanlah wanita biasa. Ada sesuatu yang agung, sesuatu yang tak dapat dijelaskan, yang terpancar dari dirinya. Malam itu, setelah hujan reda dan desa kembali tenang, Rara memutuskan untuk berbicara dengan Arman di tepi sungai, tempat mereka pertama kali bertemu. "Mas Arman, aku ingin bertanya sesuatu," kata Rara dengan hati-hati. "Apa yang membuatmu selalu berbuat baik kepada orang lain, bahkan ketika mereka tidak menghargaimu?" Arman terdiam sejenak.
Ia menatap aliran sungai sebelum menjawab, "Karena itu adalah ajaran yang saya yakini. Hidup ini bukan tentang dihargai, tetapi tentang menjadi bermanfaat. Jika saya bisa membuat orang lain bahagia, itulah kebahagiaan saya." Jawaban itu membuat Rara terharu. Ia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Namun, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di hatinya. "Mas Arman," lanjut Rara, "kalau suatu saat kamu tahu bahwa aku bukan siapa yang kamu kira, apakah kamu akan tetap mempercayaiku?" Arman menatap Rara, matanya penuh kelembutan. "Kepercayaan itu bukan tentang siapa kamu di masa lalu atau sekarang, tetapi tentang apa yang ada di hatimu. Selama hatimu tetap tulus, aku akan percaya." Kata-kata itu menjadi penutup malam yang penuh makna. Dalam hati Rara, cinta mulai bersemi. Namun, ia sadar bahwa jalan menuju cinta sejati tak akan mudah. Hari demi hari berlalu, dan perasaan Rara terhadap Arman semakin kuat. Ia merasa telah menemukan ketulusan, kasih tanpa pamrih, dan rasa hormat yang sejati. Namun, sebuah beban besar menghantui pikirannya. Bagaimana jika Arman mengetahui kebenaran tentang identitasnya sebagai Nyi Roro Kidul? Apakah ia akan tetap mencintainya? Atau justru merasa dikhianati? Di suatu malam yang sunyi, Rara duduk di tepi sungai, menatap bayangan dirinya di air yang jernih. Ia memanggil Dayang Surti secara diam-diam. "Dayang, aku mulai mencintainya," bisik Rara. "Tetapi aku takut. Jika aku mengungkapkan siapa diriku, apakah dia akan tetap mau bersamaku?" Dayang Surti mengangguk dengan penuh pengertian. "Ratu, cinta sejati adalah ujian. Jika pria itu benar-benar mencintai Anda, ia akan menerima apapun kebenarannya. Tetapi Anda harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi." Kata-kata Dayang Surti memberikan Rara keberanian. Ia memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya pada waktu yang tepat. Namun, sebelum itu, ia ingin memastikan bahwa Arman benar-benar tulus dan tidak tergoda oleh duniawi. Sebulan setelah banjir surut, Desa Sumberjati mengadakan acara syukuran besar untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Penduduk desa berkumpul di lapangan utama, membawa makanan dan hasil bumi sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Rara turut membantu memasak di dapur umum bersama para ibu-ibu desa. Di tengah perayaan, Kiai Ahmad memberikan ceramah singkat tentang pentingnya kebersamaan dan rasa syukur. Setelah itu, ia memanggil Arman Sanjaya ke depan. "Arman, sebagai salah satu santri terbaik, kamu telah menunjukkan keteladanan bagi kami semua," ujar Kiai Ahmad. "Kami mendoakan agar kamu segera menemukan pendamping hidup yang sepadan dengan kebaikan hatimu." Ucapan itu membuat Arman tersenyum malu. Ia melirik sekilas ke arah Rara, yang berdiri di antara kerumunan. Jantung Rara berdegup kencang. Mungkinkah Arman memiliki perasaan yang sama? Namun, suasana bahagia itu terganggu dengan kehadiran Ki Waskita, pedagang kaya yang pernah ditolak Rara. Ia datang membawa rombongan besar, lengkap dengan hadiah mewah berupa kain sutra dan perhiasan emas. "Aku ingin memberikan sumbangan untuk desa ini," ujar Ki Waskita dengan nada sombong. "Dan juga, aku ingin meminta Rara untuk menjadi istriku. Tidak ada yang lebih pantas untuk wanita cantik sepertinya selain kehidupan mewah di kota." Semua mata tertuju pada Rara. Bisik-bisik mulai terdengar di antara ibu-ibu desa, sementara Arman hanya menunduk, merasa dirinya tak pantas bersaing dengan pria seperti Ki Waskita. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Rara. Rara melangkah dengan langkah mantap, menatap dalam-dalam ke mata Ki Waskita. "Ki Waskita, saya menghargai perhatian Anda, namun saya tidak bisa menerima lamaran ini," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Kerumunan yang hadir terdiam, terkejut dengan pernyataan tersebut. Ki Waskita tampak marah. Namun ia berusaha menahan rasa malu yang mulai muncul. "Kenapa, Rara? Apa yang kurang dari diriku? Aku mampu memberimu segalanya," tanyanya dengan nada penuh tanya. "Segalanya yang Anda tawarkan tidak sebanding dengan ketulusan hati," jawab Rara dengan tenang. "Saya tidak butuh emas atau kemewahan. Apa yang saya cari adalah cinta yang tulus." Kata-kata tersebut membuat Arman terdiam sejenak. Ia mulai menyadari bahwa Rara bukanlah wanita biasa. Ia memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, meskipun ia terkesan, Arman merasa tak berdaya.
Apa yang bisa ia tawarkan kepada Rara selain kehidupan sederhananya? Malam itu, setelah perayaan usai, Arman memutuskan untuk berbicara dengan Rara. Mereka bertemu di tempat biasa di tepi sungai, tempat yang selalu menyuguhkan ketenangan. Angin malam berhembus lembut, sementara suara gemericik air mengisi keheningan. "Rara," ujar Arman dengan suara lembut, "aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku ingin jujur padamu. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan hanya cantik, tetapi juga baik hati dan bijaksana. Namun, aku hanyalah seorang santri biasa. Aku tidak punya apa-apa selain keikhlasan hatiku." Rara tersenyum lembut. "Mas Arman, aku tidak mencari kekayaan atau kemewahan. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Dan aku merasa, aku sudah menemukannya pada dirimu." Kata-kata itu membuat hati Arman bergetar. Ia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, sebelum ia sempat merespons, Rara melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu," ujarnya serius. "Aku bukan orang biasa. Ada rahasia besar tentang diriku yang harus kamu terima jika kita ingin melangkah bersama." Arman menatapnya dengan penuh perhatian. "Apapun itu, aku akan mendengarnya. Aku siap menerimanya. Rara, selama itu datang dari hatimu." Rara menarik napas dalam-dalam. "Baiklah, Mas Arman, besok malam aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Jika setelah itu kamu masih ingin bersamaku, aku akan memberikan segalanya." Arman mengangguk mantap. "Aku akan ada di sana." Malam yang dinantikan pun tiba. Langit desa Sumberjati dihiasi gemerlap bintang, seolah menjadi saksi dari sebuah peristiwa penting. Di tepi sungai, Rara berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kegugupan yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia akan membuka identitas sejatinya kepada seseorang yang ia cintai. Tak lama setelah itu, Arman datang. Mengenakan pakaian sederhana khas seorang santri, wajahnya memancarkan ketenangan meskipun terlihat serius. Ia mendekati Rara, dan mereka saling bertukar pandang dalam diam beberapa saat. "Aku siap mendengarkan apapun yang ingin kamu sampaikan, Rara," kata Arman akhirnya, memecah keheningan. Rara mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, "Mas Arman, aku bukan wanita biasa seperti yang kamu kira. Nama asliku adalah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan." Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia menatap Rara dengan penuh perhatian, mencari tanda bahwa itu hanya sebuah lelucon. Namun, mata Rara memancarkan kejujuran yang dalam. "Aku datang ke desa ini untuk mencari cinta sejati," lanjut Rara. "Aku telah hidup dalam kemewahan, tetapi aku tak pernah menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus, tanpa memandang kekuasaanku atau keindahanku sebagai seorang ratu. Aku ingin tahu, apakah ada manusia yang bisa mencintaiku apa adanya?" Arman menghela napas panjang. "Jadi selama ini, semua yang kamu lakukan di desa ini adalah untuk menguji ketulusan orang-orang?" Rara mengangguk. "Benar. Dan aku menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, Mas Arman. Ketulusan, kebaikan hati, dan kesederhanaanmu membuatku percaya bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Arman duduk di atas batu besar di tepi sungai, masih mencoba mencerna kenyataan yang baru saja Rara ungkapkan. Ia menundukkan kepala, memandang air sungai yang mengalir pelan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," ujar Arman akhirnya. "Aku hanyalah manusia biasa, Rara. Tak pernah terbayangkan bahwa aku akan menjadi bagian dari kehidupan seseorang sepertimu." Rara tersenyum dengan lembut. "Aku tidak menginginkan apapun darimu selain ketulusanmu, Mas Arman. Aku tidak peduli dengan status atau kekayaanmu. Yang kuinginkan hanyalah tahu apakah kamu bisa menerima aku dengan segala kebenaran yang ada tentang diriku." Arman terdiam sejenak. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa kagum yang mendalam pada keberanian dan ketulusan hati Rara. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Rara. "Rara, atau Nyi Roro Kidul," kata Arman dengan pelan. "Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena apa yang ada di dalam hatimu. Meskipun kamu seorang ratu,
itu tidak akan mengubah perasaanku. Rara tersenyum bahagia. Air matanya mengalir perlahan. Bukan karena kesedihan, namun karena kebahagiaan yang begitu mendalam, suatu perasaan yang sudah lama ia rindukan. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan, bersinar lembut. Angin bertiup kencang, dan suasana menjadi mencekam. Dayang Surti muncul dari balik pepohonan, mengenakan pakaian istana. "Ratu, mohon maaf, tetapi Anda tidak bisa begitu saja memilih manusia ini," kata Dayang Surti dengan nada serius. "Hukum istana melarang sang ratu menikahi manusia tanpa ujian terakhir." Rara menatap Dayang Surti dengan ragu. "Apa maksudmu, Dayang?" "Manusia ini harus membuktikan keberanian dan ketulusannya sekali lagi," jawab Dayang Surti. "Ia harus mengikuti ujian di Laut Selatan. Jika ia berhasil, barulah ia layak menjadi pasangan Anda." Arman mengangguk tanpa ragu. "Aku akan mengikuti ujian itu. Apapun yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya demi cintaku kepada Rara." Rara ingin menentang, namun ia tahu bahwa Dayang Surti hanya menjalankan peraturan istana. Dengan hati berat, ia mengangguk. "Baiklah, Dayang. Tetapi pastikan ujian ini adil dan jangan membahayakan nyawa Mas Arman." Malam itu, Arman dibawa oleh Dayang Surti ke pantai, tempat ia harus menghadapi 3 ujian yang menguji keberanian, kesetiaan, dan ketulusannya. Tantangan pertama, ombak besar. Arman harus berdiri di tepi pantai, menghadapi ombak besar yang datang dengan kuat. Namun, ia tidak mundur. Ia berdiri dengan tenang dan membaca doa yang ia pelajari di pesantren. Akhirnya, ombak itu surut, seolah menghormati keberaniannya. Tantangan kedua, pilihan hati. Dayang Surti memperlihatkan 2 bayangan Rara. Satu mengenakan pakaian mewah sebagai ratu, dan satu lagi berpakaian sederhana. Arman diminta memilih siapa yang ingin ia nikahi. Tanpa ragu, Arman memilih Rara dalam pakaian sederhana. "Karena itulah dia yang aku kenal dan aku cintai," katanya dengan tulus. Tantangan ketiga, pengorbanan. Sebagai ujian terakhir, Arman diminta untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya. Ia mengeluarkan kitab suci yang selalu ia bawa, simbol dari pengabdian dan keyakinannya. "Ini adalah yang paling berharga bagiku. Namun aku rela memberikannya jika itu bagian dari ujian," katanya. Namun, Dayang Surti mengembalikan kitab itu kepada Arman. "Kamu telah membuktikan bahwa kamu rela berkorban, tetapi tidak ada yang akan merampas keyakinanmu. Kamu lulus, Arman." Arman kembali menemui Rara dengan senyum kemenangan. Di bawah sinar bulan, mereka saling menatap dengan penuh cinta. "Mas Arman," kata Rara dengan lembut, "kamu telah membuktikan segalanya. Aku tahu sekarang bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari." Arman menggenggam tangan Rara. "Dan aku tahu bahwa kamu adalah takdirku." Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua mengikat janji untuk saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Cinta sejati antara seorang manusia dan Ratu Laut Selatan lahir, membuktikan bahwa ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas duniawi. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.